Terima kasih ya. Pertama ingin saya sampaikan soal motif ya. Saya katakan peristiwa ini sudah terjadi Januari dan sudah diproses oleh pihak kepolisian dan tidak ada yang exposure yang luar biasa selama ini karena terus dilakukan pertemuan-pertemuan mediasi. Jadi sebenarnya BINUS di sini posisinya kan adalah ini seperti kata tadi, ini adalah antara siswa dengan siswa. Siswa yang dilaporkan ini, yang dulunya ada 8 orang, juga ada kuasa hukumnya. Jadi saya juga tidak mau mencampuri apa yang terjadi, karena saya harus menghormati kuasa hukum dari terlapor, menghormati kuasa hukum dari pelapor. Jadi mereka yang sebenarnya berselisih. Tapi BINUS kan berada di tengah, harus memfasilitasi apapun yang bisa membantu penyelesaian RJ ini. Ya kan? Jadi oleh karena itu setiap kepolisian memanggil, mengundang kita, pasti kita datang. Ya kan, kita upayakan ya untuk mereka bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, sampai sekarang tidak ada tuntutan resmi yang disampaikan kepada BINUS. Jadi tidak ada, tolong BINUS ini, nggak ada. Tetapi exposure-nya luar biasa. Tapi hanya tuduhan-tuduhan kepada BINUS mengatakan bahwa kenapa BINUS membiarkan kejadian seperti ini. Saya katakan kita tidak membiarkan, ini kan antara siswa. Ya kan? Ini yang terjadi. Jadi kalau ditanya motif, mungkin boleh ditanya ke polisi. Saya takut salah menyimpulkannya, karena dia antara lapor dengan terlapor. BINUS itu hanya sekolah saja gitu, ya. Tetapi tidak bisa mengatakan kami paku tangan. Oh, biarnya mereka berkelahi, kami biarkan. Enggak. Kita bantu apa yang perlu. Makanya ketika mereka kita lihat ada perkelahian seperti ini, siapa tahu mereka mungkin ada gap, ada sesuatu hal, kita bilang mau belajar di sini, kita siapkan secara terpisah, kita oke. Atau secara online, kita fasilitasi. Ya kan, dengan harapan supaya dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu yang dilakukan oleh sekolah gitu. Jadi, mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab apa motif daripada perkelahian ini gitu loh. Ya, karena begini, kejadiannya tanggal 31, langsung tanggal 21 itu orang tuanya melaporkan. Jadi nggak ada jeda. Langsung 30 katanya ada peristiwa yang di sini kita tidak lihat, tapi 31 ada peristiwa, langsung sorenya atau siangnya tidak tahu, tapi tanggalnya kami lihat di lampar polisinya 31 Januari. Jadi nggak sempat dikasih kesempatan untuk RJ di antara mereka. Nah, oleh karena sudah dilaporkan ke polisi, ya tentunya kita kan harus hormati. Makanya setiap apa informasi yang diminta oleh kepolisian kita sampaikan. CCTV juga kita berikan, nggak masalah ya kepolisian. CCTV ini kita kasih biar polisi, silakan. Kita terbuka, apa adanya kita buka. Silakan lihat. Kalau memang ada di sana kejadian, ya proseslah secara hukum. Jadi apa yang dibutuhkan informasi apapun. Nah, kita sebenarnya juga dari sekolah sudah ada interview dengan siswa. Tapi kami tidak mau mendahului itu, karena itu biarlah ranah kepolisian. Kami takut subjektif kan. Nah, termasuk juga kejadian di hari 31, kita juga sudah sampaikan kepada semua pihak kepolisian gitu. Nah, jadi ya saya katakan tadi itu bahwa janganlah jadi mencoba ada upaya-upaya orang tertentu ya, kita nggak menuduh siapa, jadi BINUS yang dicoba disudutkan gitu ya. Tapi BINUS berjanji dan komit untuk tetap bekerja sama untuk bisa menuntaskan kasus ini, membantu pihak kepolisian, membantu semua pihak untuk bisa mengklirkan masalah. Jadi karena ada perkelahian seperti ini, sekolah telah bertindak men-scourcing. Ya, tindakan langsung dilakukan kepada orang-orang yang ada di scourcing mereka itu. Ada 8 orang itu ditemukan di situ yang menurut penilaian ini bisa dikenakan di-scourcing 8 orang ya Mas ya. 8 orang langsung di-scourcing. Jadi sekolah juga sudah mengambil tindakan gitu. Ya kan? Tetapi menurut informasi yang kami tahu, di pihak pelapor ini kan menghendaki supaya ini dipecat. Dan kita nggak bisa ambil begitu dulu dong, karena ini siswa kan. Bagaimana kita langsung memecat? Iya, informasi gitu ya. Mintanya dipecat ini ya. Nah, jadi kita kan harus arif dan bijaksana juga, kita harus scourcing dulu. Nah, nanti kalau prosesnya lebih lanjut dan terbukti soal pidana dan sebagainya,
ya pasti akan ada sanksi lebih keras lagi daripada itu. Jadi sekolah itu selalu menimbang yang terbaik buat kepentingan mahasiswanya. Kepada yang diskorsing juga orang in kelas kita nggak pecat, kita skorsing, yang melakukan yang merasa dikorban juga kita kasih kesempatan gitu. Nah soal umpamanya tuntun balik itu saya hanya mengatakan jangan sampai ada tindakan-tindakan ya kan yang mencemarkan nama baik daripada BINUS. Kami melihat sekarang ini ada indikasi gitu kan. Jadi saya hanya memberikan peringatan kepada siapapun ya. Saya katakan jangan sampai ada mencemarkan nama baik daripada BINUS. Kalau sudah ini kasus di polisi, mari kita hormati, silahkanlah proses berjalan di kepolisian. Ya kan? Kalau ada merasa bahwa ada tindakan yang dirugikan oleh BINUS, silahkan juga tempuh proses hukum berlaku. Jangan sampai mengintimidasi sampai ke sekolah SMA BINUS. Karena kalau diintimidasi ke sini, kasihan juga anak-anak sekolah yang lain terganggu sekolahnya. Terganggu dong sekolah yang lain kan. Tetapi kalau ada mereka haknya dirugikan, ya kan? Ya silakan tuntut. Baik kepolisian maupun ke pengadilan, kita siap menghadapi proses hukum itu. Ya kan? Karena saya katakan tadi itu, fakta-fakta itu kan kita bisa melihat berdasarkan pengetahuan visual kita, pemeriksaan saksi kita, dan kemudian berdasarkan bukti-bukti CCTV. Kalaulah kami diberikan kesempatan untuk memediasi mereka, ya kan itu kan lebih baik tadinya. Tapi karena ini sudah sampai di polisi, ya kami tidak bisa jauh, tidak. Kami harus mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Nah, jadi kalau tadi katakan tuntut balik itu, kami tidak bermaksud sebenarnya ingin kasus ini menjadi panjang-panjang. Karena biar gimana pun dalam prinsip hukum kita sekarang ini, RG itu adalah yang paling utama, restoratif justice. Saya sebagai seorang advokat selalu menyerukan itu. Bahkan lebih parah dari ini pun kejadiannya, kita selalu bilang tolong upayakan restoratif justice, didamaikan para pihak. Kita tidak menginginkan ada penjara penuh. Sudah terlalu banyak biaya negara untuk membiayai orang-orang yang di penjara sana. Ya ada itu. Kita lihat nih betapa banyaknya orang di penjara sana karena narkoba dan sebagainya. Sampai tidur pun harus berdiri bergantian. Hari jam 3 jam tidur, 3 jam berdiri, 3 jam tidur, 3 jam berdiri. Sampai begitu penjara. Nah, jadi upaya kami, kalaulah ini, walaupun demikian kami katakan begini, agak sedikit mungkin agak tegas, ya, kami tetap seandainya pelapor dengan terlapor bisa melakukan RG dan apa yang bisa dibantu oleh BINUS dengan senang hati, pasti BINUS mau bekerja sama untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Itu poin kami ini. Hasil mediasi kemarin itu belum ada karena pihak pelapor katanya kalau nggak salah si terlapor ini orang tuanya mengajukan minta maaf kepada keluarganya. Ya kan namanya orang dilaporkan ya udahlah maaf lah mungkin begitu ya. Tetapi si pelapor mengatakan kami akan sampaikan kepada prinsipalnya. Yang hadir dari pelapor itu kan kuasa hukumnya. Nah sampai sekarang kita belum tahu. Ya, jadi ya harapan kita mudah-mudahan sebenarnya semuanya hatinya menjadi tenang ya kan. Masing-masing saling memikirkan nasib daripada masing-masing. Kami dari sekolah, di pihak sekolah juga memikirkan kalau boleh yang semua ini bisa tetap proses belajar ya kan, bisa menempuh sekolah dengan baik, bisa jadi seorang orang hebat nanti ya kan, itu pikiran kami gitu loh. Jadi itulah saran kami kalau boleh semuanya menenangkan diri supaya bisa melakukan restoratif justice ya, didamaikan di antara para pihak. Terima kasih nih. Jadi begini, sampai sekarang saya tidak bisa mengkonfirmasi membenarkan apakah ini bullying atau tidak. Kalau pengertian bullying itu kan perundungan, ada tindak kekerasan lah, ada tindak kekerasan dilakukan oleh satu pihak tertentu kepada satu pihak tertentu. Itu pengeroyokan umpamanya. Nah kalau saya lihat tadi videonya kan tidak ada pengeroyokan, ini perkelahian. Nah, tapi saya katakan tadi, apakah ada peristiwa lain di luar itu saya nggak tahu. Jadi saya tidak bisa mengatakan apakah sudah ada bullying atau tidak. Tapi kalau perkelahian di antara mereka satu lawan satu, saya bisa pastikan berdasarkan video ini pasti ada perkelahian di antara mereka.
Nah, ini menjadi pelajaran lah buat kita ya, karena bagaimanapun ya, kita kan sebagai orang tua juga tidak ingin anak kita mendapatkan hal-hal seperti ini, ya kan? Nah, itu sebabnya katakan kalau saya dari pihak sekolah menghimbau kedua belah pihak, baik pun pelapor untuk bisa saling memahami. Ya, kalau betul umpamanya terlapor ini melakukan kesalahan, ya seperti kemarin itu sudah minta maaf, coba diterima maafnya. Kalau betul, apakah dia minta maaf ini gara-gara memang bersalah? Ya kan, atau karena memang merasa karena dia dilaporin ya sudah lebih selesai minta maaf, dan pelapor sebenarnya harus menunjukkan dengan tegas juga dia mau keinginannya apa dia ingin 8 orang ini harus dipecat, dan kalau dipecat itu kenapa harus dipecat ya. Kalau memang perbuatannya sudah melampaui aturan-aturan sekolah ya memang pada waktunya harus dipecat kalau sudah terbukti. Tapi posisi yang diambil oleh sekolah ini sekarang ini nggak bisa langsung mencat, tapi harus coaching dulu sampai ada terbukti. Nanti kalau terbukti ternyata yang benar-benar mereka itu bersalah, melanggar aturan yang sedemikian rupa, ya sekolah juga bisa mengambil tindakan itu tegas untuk bisa memberhentikannya, gitu loh. Jadi ini yang kita himbau ya namanya ini apa ya, anak-anak ya, gimana ya, pasti harus ada kita toleransi lah memahaminya. Ya kita tidak mentoleransi kalau ada pemukulan ya kan, tidak berarti membenarkan itu, tidak. Tapi kalau terjadi begini harus kita cari jalan keluar yang terbaik. Dan pesan saya kepada semua anak-anak ya, kalau boleh ingat lihat kejadian ini jangan sampai terulang baik di sekolah ini maupun di sekolah manapun di Indonesia. Ya, terima kasih ya. Jadi itulah. Jadi saya katakan tidak mungkin sekolah membiarkan. Tapi kalau kejadian di toilet seperti itu, bagaimana bisa mengawasinya? Tidak mungkin sekolah melihat apa kejadian di toilet. Kita sudah maksimal, kita buat CCTV. Satpam di tempat-tempat tertentu sudah disiapkan. Tapi nggak mungkin harus satpam berada di toilet kan? Di mana-mana pun nggak ada satpam di toilet itu kan gitu. Biar di hotel dimanapun satpam nggak di toilet itu ya, orang membersihkan toilet ya mungkin ada di sana. Jadi seperti saya katakan tadi juga bahwa sulit kita mengambil posisi untuk bisa mendamaikan karena ini kasus langsung dilaporkan ke polisi pada saat yang bersamaan. Jadi artinya saya harus menghormati juga hak pelapor kan. Dia melihat ada anak-anaknya mungkin dirugikan, dipukuli menurut versi dia, dilaporkan ke polisi, ya itu sah-sah saja. Harus kami hormati. Nggak boleh kita bilang kenapa ya harus lapor, nggak bisa, itu hak dia. Nah kalau dia sudah lapor polisi, ya mari kita hormati proses hukum yang dilakukan oleh polisi. Itu maksud saya gitu loh. Jadi kita nggak perlu melebar kemana-mana, kan sudah diambil pilihan hukumnya. Ya kan sudah diambil pilihan, lapor polisi, ya sudah kita ikuti gitu loh. Jadi nggak perlu lagi upaya-upaya yang lain. Nah kalau banyak ada kerugian-kerugian yang lain, merasa kerugian imaterial mau ke pengadilan, silahkan ke pengadilan gitu loh. Tapi nggak boleh melakukan upaya-upaya yang bisa berpotensi ya merugikan nama baik sekolah gitu. Karena itu berpotensi juga melakukan pelanggaran hukum gitu loh. Itu yang saya coba sampaikan. Jadi mungkin begini, kan sudah saya katakan tadi, menurut penyelidikan kami secara visual yang ada di sini, pengawasan, informasi, dan bukti-bukti video, kami tidak temukan adanya bullying itu. Tapi saya katakan dari tadi juga, siapa tahu ada di luar yang kami tahu ini ada kejadian, nah itu ranah polisi. Untuk itulah kami dengan etikat baik menyerahkan semua video-videonya kepada polisi. CCTV kita serahkan polisi. Kalau memang akhirnya dalam proses penyidikan polisi menemukan ada kesalahan, kami persilahkan diproses secara hukum. Kami juga tidak akan menutupinya gitu. Jadi yang ingin kami tekankan adalah ketika kita sudah laporkan kepada polisi, mari kita hormati proses dari kepolisian. Itu poin saya. Karena mereka pelapor melaporkan ke polisi. Jadi nggak ada lagi pilihan buat sekolah untuk bisa berbuat apa-apa karena sudah dilakukan polisi. Tapi kalau mereka katakan di luar kepolisian datang meminta pada kami tolong dibantu mediasi, dengan senang hati kami juga membantu mediasi. Bahkan kemarin di polisi juga dipanggil oleh polisian, ya Pak Prof Firman datang ke polisi menawarkan juga apa yang bisa dibantu oleh sekolah. Kita upayakan juga, dan di luar formal sebenarnya sekolah juga selalu menghubungi ya mereka itu lapor supaya udahlah cari jalan damai lah, selalu dicari. Tapi belum bisa sampai saat ini. Ya, jadi itu yang poinnya ya. Jadi kita tunggulah
mari kita tunggu hasil polisi, dan kalau polisi mengatakan ada bullying, ya kita percaya itu. Nanti kita lihat di pengadilan betul atau tidak. Tapi sampai detik ini kami tidak menemukan fakta adanya bullying, tidak ada pengeroyokan, tidak ada pelecehan seksual. Fakta itu yang ingin kami tegas sampai detik ini. Tapi kalau kemudian polisi menemukan itu, ya itulah. Nanti kita lihat apakah juga polisi bisa proses di pengadilan. Pengadilan nanti yang memutuskannya. Tapi mudah-mudahan tidak sampai pengadilan, mereka bisa RG. Ya kan begitu ya. Oke, cukup ya. Terima kasih banyak ya semua ya, teman-teman semua ya. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.